Smadihita. Syukur pada Tuhan karena hanya berkat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk beribadah. Sebelum kita mulai, mari kita merendahkan diri dan berdoa dalam hati. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Majelis Jemaat menyampaikan salam selamat hari Minggu bagi saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Melalui ibadah Minggu pada hari ini, kita dipanggil untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dengan mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan Allah. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Karena itu, marilah kita bersekutu melalui ibadah kita ini. Bersukacitalah memuji Tuhan Allah, sebab kasih-Nya Dia curahkan ke dalam hati umat-Nya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 125 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baru oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 118 ayat 1 dan 2. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-23 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 165 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita.
Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, sampai saat ini kami masih menghadapi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak yang meninggal, kehidupan perekonomian yang kurang baik, demikian juga dengan kehidupan gereja yang masih menghadapi kendala. Silakan kami hidup di dalam pembuangan karena susahnya kehidupan ini. Siapakah yang menjadi panutan kami? Ada orang yang memakai situasi ini hanya untuk mencari keuntungan sendiri, dan ada juga yang mengalami kesusahan karena keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami, ajari dan bimbinglah kami supaya kami terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Janganlah hanya kepentingan kami sendiri yang kami utamakan, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar kami. Ajari kami untuk tetap setia mendoakan pemimpin kami dan juga pemerintah kami, supaya mereka memerintah dan mensejahterakan masyarakat dengan baik. Jauhkanlah kami dari sikap yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi jadikanlah kami menjadi berkat dimanapun kami tinggal. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, jadikanlah kami menjadi berkat dimanapun kami tinggal. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau,
tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 390 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-23 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan 6. Kita membaca secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan lelah. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 482 ayat 1 dan 2. Di ayat 2, jemaat persilakan bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat serta doa syafaat. Shalom. Kami akan membacakan warta jemaat pelayanan HKBP Delta Mas Resop Lipo Cikarang di minggu ke-23 setelah Trinitatis pada tanggal 15 November 2020. Yang pertama, ucapan selamat beribadah. Majelis Jemaat HKBP Delta Mas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang pada saat ini melaksanakan peribadahan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kedua, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-23 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah, dan topik minggu pada hari ini adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, jaga jarak secara fisik. Marilah kita secara sadar untuk dapat melaksanakan anjuran pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada, dengan selalu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Dengan kita turut serta melaksanakan aturan ini, penyebaran virus corona dapat diputus. Dan kita pun sudah turut serta menjaga diri kita dan keluarga kita dari wabah virus ini. Dan kita tetap berdoa kiranya obat dan vaksin terhadap virus corona ini segera ditemukan melalui campur tangan Kristus Yesus. Kepada seluruh warga jemaat HKBP Delta Mas, kami ajak dengan penuh iman agar tetap berdoa kepada Yesus Kristus, Sang Tabib yang Maha Agung, agar wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Salam sehat. Yang keempat, kegiatan kategorial. Kegiatan kategorial dilaksanakan melalui Google Meet. Yang pertama, kegiatan PA Remaja Naposo. Yang kedua, belajar katekisasi. Yang ketiga, kegiatan PA perempuan. Dan yang keempat, kegiatan PA kaum bapak. Yang kelima, jemaat sembuh dari sakit. Marilah kita bersama-sama mengucap puji syukur kepada Tuhan karena Inang Nyonya Situmorang Hotma Borussia Lagan dari Wikhegar yang kita kasihi dan yang tetap kita bawakan dalam doa kita selama 2 tahun ini, telah diberikan Tuhan kesembuhan dan kesehatan. Kiranya sukacita ini pun memberikan semangat yang baru bagi keluarga dan seluruh jemaat, dan menyaksikan bahwa Tuhan akan memberikan kepada yang memintanya. Yang keenam, pertanyaan lingkungan. Jumat tanggal 20 November 2020 jam 20 WIB, ibadah pertanyaan WIB dilaksanakan di gereja, dan mengingat protokol kesehatan yang jumlah yang mengikuti ibadah dibatasi. Untuk itu, Sintua WIB akan mendata keluarga yang akan mengikuti ibadah pertanyaan tersebut. Yang ketujuh, ibadah Minggu Sekolah Minggu.
Ibadah Minggu Anak Sekolah Minggu 22 November 2020 jam 8 WIB sampai selesai dilaksanakan melalui ibadah multimedia. Kami minta kepada para orang tua dari anak sekolah minggu agar dapat kiranya membantu dan mengarahkan anak-anak sekolah minggu untuk dapat mengikuti ibadah minggu tersebut. Yang ke-8, ibadah umum. Sesuai dengan warta minggu lalu, bahwa kita berencana akan memulai membuka peribadahan di gereja pada tanggal 22 November 2020. Untuk itu marilah kita bersama-sama dan saling mendukung untuk menyiapkan segala yang diperlukan dan tetap membawakan ke dalam doa kita masing-masing agar proses perizinan yang sedang kita lakukan mendapat hasil yang baik sehingga kita dapat izin untuk membuka peribadahan di gereja. Yang ke-9, ucapan selamat ulang tahun. Majelis gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran serta ulang tahun pernikahan pada 1 minggu ini, seperti yang dikatakan di dalam Amsal 9 ayat 11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Mereka yang berulang tahun kelahiran dan dapat kita melihat dalam daftar jemaat yang berulang tahun, yaitu anak kami Sihar Maruli Tua Siditonga, anak kami Jonathan Siregar, anak kami Bintang Natalia Boris Siregar, Amang Ferry Tambunan, anak kami Gabriel Hutahuru, anak kami Elma Fiodora Boris Matupang, anak kami Diana Elizabeth Purupardede, anak kami Daniel Silaban, dan Amang Helmon G. Situmorang. Untuk laporan keuangan kita dapat melihat pada layar ini, dan apabila ada kekeliruan dalam warta ini, baik dalam penulisan nama, jumlah maupun tanggal, kiranya dapat menyampaikan kepada kami Perhalado agar dapat kami melakukan perbaikan pada warta minggu depan. Demikian warta minggu ini. Marilah kita bersatu hati, kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas pelaksanaan peribadahan pada hari Minggu ini dengan rekaman. Tuhan, kami percaya semua ini atas pengetahuan ya Bapa. Biarlah ini berlangsung dengan hikmat di antara kami, untuk para jemaat kami bisa menerima acara ini dengan iman percaya mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa kepada seluruh jemaat yang pada saat ini beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya mereka selalu hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Demikian juga kami para pelayan gereja ini Tuhan. Engkau tuntun kami, duluan kami Tuhan, berkati dan berikan kesehatan kepada keluarga ini. Bapa dalam surga, di dalam rencana kami hari-hari ke depan yang akan mencoba mau beribadah di gereja ini, kami mohon Tuhan Engkau menyertai kami. Kami mohon Tuhan ikut serta untuk menuntun kami. Biar kami boleh berkumpul bersama kembali di gereja ini mendengarkan firman. Biarlah firman itu berdiam di antara kami untuk bekal hidup kami di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak sekolah minggu ya Bapak. Anak-anak remaja Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Pada hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur atas kesembuhan Nyonya Situmorang Hotma Borusia Lagan
yang selama ini 2 tahun sudah kami mendoakan setiap minggu ya Bapa. Kami dengan sukacita menerima kabar berita, kami dengan sukacita mendengarkan itu karena kesembuhan ibu yang kami kasihi ini Tuhan. Demikian juga kami berdoa kepada keluarga kami, Opung Hector, yang telah terdahulu Tuhan panggil ke sisimu. Tuhan, keluarga pada saat ini masih di kampung, biarlah mereka boleh pulang dengan sehat dan tidak kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan, hari-hari kami Tuhan, kami selalu serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Di atas segala-galanya itu ya Bapa, kami orang berdosa, Tuhan ampuni kami Tuhan dalam dosa kesalahan kami. Biar kami boleh menerima, biar kami boleh layak hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya mengalaskan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat bagi kami. Amin. Berita kelahiran. Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, keluarga Vena Hampun Boru Lumban Tobing telah diberikan Tuhan berkat sukacita dengan menghadirkan anak perempuan bagi mereka yang lahir di Rumah Sakit Hosana Lipo Cikarang, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Berita kematian. 1. Pada tanggal 14 November 2020 telah meninggal dunia Sintua Elna Hampun, orang tua dari Bapak Vena Hampun, Wik Diaspora, di Padang Bulan, Medan. Yang kedua, telah meninggal dunia Opung Joshua Panjaitan, orang tua dari Bapak F. Siagian, Wik Diaspora, di Sigumpar, Laguboti. Rencana hari Senin tanggal 16 November 2020 akan pulang ke kampung. Marilah kita mendoakan agar keluarga diberi kekuatan, ketabahan, dan penghiburan, dan dilancarkan semua perjalanan. Demikian juga pelaksanaan adat dapat berjalan dengan baik, dan semua keluarga diberikan kesehatan. Dengan sukacita, marilah kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyi dari buku ND nomor 758 ayat 1 dan 2. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu pada hari ini tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Jekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, 2 orang pemuda menerima hasil pengumuman seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri, dan mereka lulus pada pilihan yang ketiga. Ada rasa kecewa yang menguasai hati dan pikiran mereka, sebab memang target utama mereka adalah jatuh pada pilihan yang pertama. Namun meskipun mereka merasa kecewa, mereka tetap memilih untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri di mana mereka lulus. 2 sikap yang mereka tunjukkan. Pemuda yang pertama berangkat dari rasa kecewa, namun dia tidak pernah berusaha untuk bangkit dari kekecewaan yang ia alami, maka ia menjalani proses perkuliahan secara biasa-biasa saja. Dia tidak pernah berusaha untuk belajar keras dan tetap fokus dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh para dosennya. Sikap yang berbeda ditunjukkan pada pemuda yang kedua. Meskipun dia berangkat dari rasa kecewa dan merasa terbuang, tetapi dia menyadari bahwa ketika Tuhan meluluskan dia pada pilihan yang ketiga, ada satu keyakinan dalam dirinya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah atas masa depannya. Pemuda kedua itu pun berusaha untuk belajar keras dan tetap fokus dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh para dosennya. Singkat cerita, ketika ujian dan saat hasil pengumuman ujian keluar, maka pemuda itu memperoleh nilai yang cukup memuaskan. Dia juga tercatat sebagai mahasiswa yang berprestasi di perguruan itu, dan juga dia memperoleh beasiswa penuh sampai dia menyelesaikan studinya. 2 sikap yang berbeda mereka tunjukkan meskipun mereka berangkat dari rasa kecewa ketika menjalani sesuatu hal, namun di saat seseorang berusaha dari bangkit dari kekecewaan yang terjadi dalam hidupnya dan dia berusaha, maka dapat terlihat dia mampu untuk bangkit dari keterpurukan yang terjadi dalam kehidupannya, atau bahkan dia dapat menunjukkan hal yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti pemuda yang kedua tadi, dia tidak hanya menjadi kebanggaan di tengah-tengah kehidupan di mana dia menimba ilmu perguruan tinggi, tetapi dia juga menjadi kebanggaan di tengah-tengah kehidupan keluarga besarnya. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita melihat apakah yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan
bangsa Israel pada masa firman ini dituliskan, yaitu pada masa itu mereka diangkut secara paksa dari kampung halamannya dan mereka terbuang di negeri yang asing. Mereka mengalami satu pergumulan yang begitu berat. Sebagai bangsa Tuhan, umat pilihan Tuhan, mereka tidak berharga di hadapan bangsa lain. Mereka diangkut secara paksa, apa yang mereka miliki hancur, rumah, kebun, ternak, kekayaan, apapun yang mereka miliki hancur lebur semuanya, dirusak oleh bangsa yang menyerang mereka. Selain itu, kehidupan peribadahan mereka juga mengalami kehancuran. Hal ini ditandai dengan hancurnya kota Yerusalem, tempat di mana mereka beribadah. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana hal yang mereka hadapi pada masa itu. Dalam masa pembuangan yang harus mereka hadapi, mereka juga merasa frustasi. Mereka merasa kecewa, seolah-olah mereka merasa bahwa Tuhan yang mereka sembah telah meninggalkan mereka. Selain itu, mereka juga merasa bahwa harga diri mereka diinjak-injak oleh bangsa lain, bangsa yang tidak mereka kenal. Itulah sebabnya kedatangan Nabi Yeremia, sebagaimana yang diceritakan oleh firman Tuhan pada hari ini, Nabi Yeremia menyampaikan penghiburan, kekuatan, dan semangat yang baru bagi umat Tuhan yang pada masa itu mereka sedang diambang keputusasaan. Nabi Yeremia berkata kepada mereka, daripada terfokus dengan penderitaan, dengan rasa kecewa karena terbuang di negeri asing, lebih baik mereka fokus untuk semakin memperbaiki kualitas hidupnya. Tentu kita dapat melihat seperti gambaran pemuda yang kedua tadi, berusaha untuk bangkit dari rasa kecewa dan memperbaiki kualitas hidup ke arah yang lebih baik. 3 hal yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Tuhan pada masa itu. Yang pertama, agar mereka mendirikan rumah sebagai tempat mereka tinggal, dan juga mengusahakan kebun agar umat itu dapat menikmati hasil kebunnya sendiri. Dengan kata lain, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, maka mereka harus mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri dan juga keluarganya. Hal yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, bagaimana agar umat tersebut bertambah banyak dan beranak cucu. Sehingga meskipun mereka menghadapi kondisi kehidupan yang cukup sulit di pembuangan, tetapi itu bukan menjadi alasan bangsa itu punah atau mengalami penurunan populasi. Mereka harus semakin besar populasinya. Yang ketiga, Nabi Yeremia menyampaikan kepada bangsa itu ataupun umat itu agar mereka mensejahterakan kehidupan kota di mana mereka terbuang. 3 hal yang disampaikan oleh Nabi Yeremia yang pada intinya dia hendak mengatakan kepada umat itu agar tidak terlalu terfokus atau terlalu lama terjatuh di dalam rasa kecewa, keterpurukan. Mereka harus bangkit dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tentu kita tidak jarang menghadapi berbagai kecewaan, baik itu di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan pertemanan, pekerjaan, bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan pelayanan kita. Rasa kecewa itu membawa kita seolah-olah merasa terbuang.
seolah-olah juga tidak ada orang yang peduli dengan keberadaan kita. Bahkan tidak jarang mungkin kita merasa bahwa Tuhan itu semakin menjauh dengan tidak mendengar doa yang telah kita sampaikan, meskipun kita telah menyampaikan di dalam ketulusan hati kita. Untuk itu, melalui firman Tuhan pada hari ini, kembali kita diingatkan akan identitas kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang beriman, sebagai para pengikut Kristus. Dalam menjalani kehidupan ini, di saat kita mengalami kekecewaan, mengalami perasaan seperti terbuang, maka ada dua sikap yang dapat kita pilih. Sikap yang pertama, merasa kecewa dan menjalani kehidupan ini dengan pasrah dan dengan mengeluh dengan apa yang terjadi dalam kehidupan. Yang kedua, sikap yang kita pilih adalah merasa kecewa dan berusaha untuk bangkit dari keterpurukan, menanamkan dalam diri kita bahwa kita harus berusaha melakukan hal yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup ke arah yang lebih baik, dan meyakini bahwa Tuhan beserta kita. Sebagai umat Tuhan, tentu sikap yang kita ambil seharusnya adalah sikap yang kedua. Di saat kita mengalami berbagai hal di tengah-tengah kehidupan ini, yang mendatangkan rasa kecewa, dan kita merasa seolah-olah terbuang, merasa kehampaan dalam diri kita, maka kita harus mampu untuk bangkit dari rasa kecewa itu dan tetap terfokus untuk kembali melakukan hal-hal yang baik untuk semakin meningkatkan kualitas hidup kita, seperti yang dilakukan oleh pemuda yang kedua tadi. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam firman ini dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Satu perintah yang sangat sulit untuk dilakukan, namun itu harus dilakukan oleh umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan dan sebagai warga negara, kita tidak jarang seperti seolah-olah terbuang di negara kita sendiri. Kita tidak memiliki kebebasan dalam beribadah. Meskipun undang-undang dasar di negara ini memberikan kebebasan beribadah oleh setiap pemeluk agamanya, namun kita harus mengakui sampai saat ini kita masih sulit untuk bebas beribadah di tengah-tengah negara ini. Dan dalam firman Tuhan pada hari ini, kita kembali diingatkan akan identitas kita sebagai umat Tuhan, para pengikut Kristus, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita, yaitu mensejahterakan kehidupan kota dan negara di mana kita tinggal. Hal yang sulit untuk dilakukan, tetapi ini adalah bagian dari misteri yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimanakah di tengah-tengah kehidupan di dunia ini kita dapat menunjukkan identitas kita sebagai orang percaya, orang beriman, meskipun kita mengalami berbagai penderitaan atas iman yang kita miliki. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai umat Tuhan, sebagai orang beriman, kita perlu untuk mensejahterakan kehidupan kita ataupun keluarga kita agar memperoleh kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang layak. Tapi kita harus ingat bahwa tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita adalah juga membawa kesejahteraan
bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya apa? Kita tidak hanya menerima berkat dari Tuhan dan dipergunakan bagi diri kita sendiri ataupun keluarga kita, tetapi bagaimana juga kita membawa berkat tersebut sehingga dapat dinikmati oleh orang lain ataupun di tengah-tengah negara ini. Sebagai orang Kristen, kita tidak hanya terpanggil untuk mensejahterakan kehidupan kita sendiri ataupun keluarga kita, tetapi kita juga terpanggil untuk menjadi bagian dari alat Tuhan dalam mensejahterakan kehidupan kota atau negara di mana kita tinggal. Yesus di dalam pengajarannya menyampaikan, berikanlah apa yang harus engkau berikan kepada kaisar. Yang artinya apa? Sebagai warga negara yang baik, maka berikanlah apa yang dapat engkau berikan bagi negaramu. Yang artinya apa? Yang pertama, ketika Tuhan mempercayakan saudara-saudari menjadi bagian daripada alat negara, aparatur negara, maka lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu secara baik dan benar. Berikanlah apa yang terbaik, bertanggung jawablah di dalam pekerjaanmu. Dengan demikian, maka engkau turut dalam memajukan negara ini. Dan yang kedua, ketika Tuhan mempercayakan saudara-saudari menjadi warga negara biasa, maka berikanlah apa yang dapat engkau berikan bagi negara ini. Lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu sebagai warga negara yang baik. Berdoalah bagi negara dan dukunglah apa yang menjadi program yang dilakukan oleh pemerintah demi untuk menciptakan negara yang maju dan mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Pada akhirnya firman Tuhan pada hari ini hendak memberikan perenungan kepada kita bahwa sebagai umat Tuhan, maka kehidupan kita juga tidak terlepas dari peran kita sebagai warga negara di tengah-tengah negara ini. Untuk itu saudara-saudariku yang terkasih, apapun hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupanmu, marilah bangkit dari rasa kecewa, keterpurukan. Lakukanlah hal-hal yang terbaik untuk meningkatkan kualitas hidupmu ke arah yang lebih baik. Baik kita sebagai warga jemaat maupun kita sebagai warga negara, kita dapat menjadi terang dan garam bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang kami dengar pada hari ini yang mengingatkan kami kembali. Ada berbagai hal yang harus kami hadapi di tengah-tengah kehidupan ini yang tidak jarang memberikan rasa kecewa dalam diri kami. Tetapi firman-Mu pada hari ini kembali mengingatkan kami untuk bangkit dan melakukan hal-hal yang baik sehingga kehidupan kami semakin baik. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Kami melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Sebagai warga jemaat dan sebagai warga negara yang baik, kami memahami apakah tugas dan tanggung jawab kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkau memberkati segenap warga jemaat-Mu, segenap para hamba-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah berkat sukacita, damai, sejahtera, kesehatan semakin Tuhan berikan. Bagi saudara-saudari kami yang sedang bergumul oleh karena penyakit ataupun rasa duka oleh karena ditinggal mati orang-orang yang mereka kasihi, biarlah Tuhan Engkau tetap berkenan dalam memelihara kehidupan mereka, memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang berduka,
dan memberikan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Thank you.